Tapi akan cerita yang lain. Ternyata Gus Dur tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bahkan tidak hanya di dunia Muslim, tetapi juga non-Muslim. Satu ketika saya membawa grup perjalanan ziarah Buddha. Karena kalau umat Buddha itu ziarahnya ke India dan ke Nepal. Siddhartha lahir di Nepal, tapi besar di India. Tempat kelahiran Siddhartha di Nepal itu dikenal sebagai Taman Lumbini. Satu waktu grup saya ini sampai di Taman Lumbini itu sudah sore hari, Pak. Baru saja datang, belum sampai cukup melakukan ziarah, sudah mulai dioprak-oprak polisi. Keluar. Sudah mau tutup pintu karena ini sudah sore, sudah jam close, jam tutup. Terus saya dekat, saya nyapa Pak polisi itu. Terjadilah omong-omongan. Lalu ditanya, Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia? You know Gus Dur? Kenapa? Untuk rumahnya dekat. Saya di Pondok Labu, Gus Dur di Ciganjur. Kalau pergi cuma 10 menit. Saya cerita, akhirnya Pak polisi ini, bukan Pak polisi ini, tapi polisi Nepal ini, yang malah cerita panjang lebar tentang Gus Dur. Mereka punya kesan pada Gus Dur itu sungguh luar biasa. Wah, kami di sini mengagumi Gus Dur, mencintai Gus Dur. Banyak inspirasi dari Gus Dur, banyak petuah-petuah dari Gus Dur. Malah beliau yang tercas. Dan akhirnya lupa, kami tidak diusir. Akhirnya lebih 1 jam. Terima kasih Kang Rozikin atas arahannya. Mengumpulkan Gus Mehmet, arahan dari Abah untuk sekarang dipersilakan kepada saudara kita. Dan alhamdulillah kemarin sempat 32 orang dari Thailand berjalan kaki ke Candi Borobudur, sehingga ada Bante Wawan dari Cirebon, dia mengatakan bahwa kami ini mewarisi semangat toleransi dan pluralismenya Gus Dur. Untuk lebih jelasnya dimohon kepada yang terhormat Pak Bante Damal Saibo untuk menyampaikan testimoni terkait Gus Dur. Oleh tafadhol masykur. Apa masih boleh atau sudah malu? Oh, kalau ngomong sedikit dikira tak bisa ngomong. Ngomong banyak nanti dirasani. Karena orang-orang yang terlalu banyak bicara dengan mulut, katanya hatinya bisu. Origin Pak Polres. Enggak ditangkap, Pak. Enggak ditangkap. Dia ditangkap. Izin saya apa namanya? Pakai masker. Saya pakai masker dari tahun 97 sampai sekarang. Jadi orang-orang belum maskeran waktu Covid, saya sudah tiap hari maskeran di mana saya berada, termasuk di tempat ini. Jadi dulu dikira umat Buddha itu penyembah api, karena kalau sembahyang kan memang ada api, ada lilin, ada stupa. Tapi ternyata kalau mau jujur, penyembah api yang sesungguhnya itu menurut Gus Dur adalah perokok berat. Penjual rokok. Traktir. Waktunya berapa menit, Gus? Sampai subuh. Wah, kalau 2 jam sampai puas saya lemas. Dan besok pagi jam 4 saya harus berangkat ke Jawa Timur. Karena harus berada di besok sama jam pagi, jam 7 harus di Jawa Timur. Nah, baiklah.
izin saya akan menyampaikan, saya pikir 3 hal yang ada hubungannya dengan Gus Dur, hubungannya dengan kami dari warga Buddhis, dan juga yang ada hubungannya dengan kita berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Yang pertama saya akan menyampaikan, kalau saya dengan Gus Nuril itu seperti selembar daun sirih yang berbeda warnanya, tetapi kalau digigit sama rasanya. Warnanya jelas beda. Kalau saya tidak pakai rambut, Gus Nuril malah gondrong. Tapi untuk sementara Bapak atau Ibu, para sahabat rohani saya ini, mungkin ada yang baru pertama kali menurut ingatan saya, seperti Bapak ini saya bertemu, saya Udah pernah. Iya. Apakah manusia yang menunggu pemulang kayak gitu? Itu manusia beneran atau jadi-jadian? Jadi. Atau umrah yang pakai ihram? Kalau ihram warnanya nggak putih. Itulah makanya kalau kami di masyarakat Buddhis ini, masyarakat Buddhis itu terdiri dari 2 otoritas. Satu adalah para rohaniwan yang biarawan. Karena nggak semua rohaniwan itu biarawan. Yang kedua adalah para awam, para perumah tangga yang bukan rohaniwan biarawan. Apa yang membedakan adalah cara hidupnya. Kami para biku mempunyai cara hidup sebagai tuntunan, sebagai teken. Namanya teken, tekun, tekan. Namanya sila. Apa itu sila? Sila ini bahasa asli atau bahasa asalnya, bahasa Buddhis, namanya sila. Orang Barat menyebut morality atau moralitas atau moral saja, itu bahasa Barat. Orang Barat menyebutnya moral, tapi bahasa asalnya adalah sila. Kemudian para leluhur kita, para nenek moyang kita menyebutnya adalah pagar hati. Itulah sila. Jadi sila, moralitas, pagar hati itu sinonim. Yang membedakan kehidupan para biku dengan para jemaatnya, kalau para jemaat silanya 5, namanya Pancasila Buddhis. Tapi untuk menjadi biku, dari 5 sila ini disap, diwiwir-wiwir sampai dengan menjadi 227 sila. Itulah makanya jumlah biku tidak pernah banyak, karena silanya yang banyak. 5 saja kadang-kadang bolong-bolong, apalagi 227. Nah kemudian apa saja yang 227 ini? Kalau para sahabat pengen tahu apa itu 227 sila, saya persilahkan untuk menjadi biku. Nanti pasti tahu. Jadi seperti negara kita ini punya dasar ideologi Pancasila, kemudian punya UUD, itu penjabarannya. Nah itulah, kalau umat awam silanya 5, namanya Pancasila Buddhis. Kalau para biku 227 sila.
Tetapi dari 227 sila ini bisa diringkas menjadi 3 ak. Ak yang pertama namanya taat. Ak yang kedua kuat tirakat. Ak yang ketiga selibat. Apa itu selibat? Tidak menikah. Maka para biku ini tidak menikah. Bolehlah jatah saya ambil sama. Selibat artinya tidak menikah. Kemudian yang kedua taat, artinya patuh hukum. Dan hukum itu ternyata terdiri dari 3 otoritas hukum. Satu namanya hukum adat. Yang kedua namanya hukum negara. Dan yang ketiga namanya hukum alam semesta. Para biku dipesan oleh Sang Buddha untuk mengenali, mengerti dan mematuhi bekerjanya hukum-hukum itu. Oleh karena barang siapa bekerja sesuai dengan kerjanya hukum, dia berada di tempat yang pasti dan aman. Tapi barang siapa yang bekerja menyimpang dari hukum, dia akan menjadi korban keadaan. Apakah itu hukum adat? Apakah itu hukum negara? Apakah itu hukum alam semesta? Itulah makanya biku diharapkan tidak bikin repot, tidak bikin onar di mana-mana. Itulah taat. Dan yang ketiga namanya kuat tirakat. Kuat tirakat hubungannya dengan cara hidup yang diikat 227 sila tadi. Di antaranya adalah cara makan, cara berpakaian. Pakaian biku hanya seperti ini. Meskipun ada cadangan, tapi modelnya sama. Sehingga keuntungan pertama ganti tidak ganti sama saja. Saya sebagai biku di wihara yang begini, keluar dari wihara yang pakaiannya ini, jadi dosen, jadi dukun juga begini, bertemu dengan para pejabat, ketemu Pak Presiden, bahkan ketemu Bapak Paus di Vatikan, pakaian saya juga seperti ini. Karena memang pakaian biku ya seperti ini. Maka mudah dikenali. Kalau yang kayak begitu itu ya biku. Cirinya pakaiannya seperti ini dan kepalanya gundul. Maka biku pasti gundul. Tapi kalau gundul belum tentu biku. Yang kedua adalah cara makan. Buat para biku, cara makan ada 2 pilihan tradisi. Satu namanya vegetarian. Yang kedua namanya antasila. Apa bedanya? Kalau vegetarian yang dibatasi jenis makanannya, hanya makan sayur tanpa daging. Itulah vegetarian. Dan sekarang menjadi tren, jadi modern, jadi banyak diminati, namanya pola makan vegan atau sayuranis, artinya tidak makan daging. Sekarang tren Pak. Jadi sementara kita di desa memang ini waktu itu ngenteni wong selamatan. Tapi kalau orang kota-kota Pak, tiap hari itu makanannya berbasis daging dan nasinya sedikit. Maka ada kisah, kalau kita di desa, biasanya cara makan itu nasinya banyak, lauk pautnya sedikit. Coba kalau itu ibu itu nasinya 2 entong, tak piring mumuk, sayurnya hanya berapa sendok. Itu ciri-ciri makan di desa, nasinya banyak, lauknya sedikit. Tapi cara makan di kota itu lauknya yang banyak, nasinya yang sedikit. Bahkan ada cara makan di kota Jakarta sana Pak, yang itu berbasis daging,
satu piring begini tuh harganya jutaan, itu tidak ada nasinya. Itulah bedanya cara makan kota dengan desa. Makanya kalau kita melihat orang makan nasinya banyak, lauknya juga banyak, itu artinya orang desa masuk kota. Kemudian para biku, selain tradisi cara makan yang vegetarian tadi, yang kedua namanya atasila. Atasila itu yang dibatasi waktu jam makannya. Maka tinggal pilih para biku, mau vegetarian atau atasila. Odo saya atau saya sendiri sama dengan Bante yang satu ini memilih pilihan yang kedua, yaitu atasila yang dibatasi waktu jam makannya. Dalam 24 jam kami punya makan, waktu makan itu hanya 6 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang waktu setempat. Lalu yang 6 jam ini para biku gunakan makan 1 sampai dengan 2 kali saja. Karena itu kalau dalam satu hari itu sampai dengan jam 12 siang belum mendapat makan, ya menunggu sampai esok hari. Seperti kemarin saya dengan Bante ini diajak membuat rekaman untuk refleksi akhir tahun di TVRI. Katanya mau rekaman jam 10, ternyata kendala teknisi sampai jam 2. Persis saya tidak makan mas satu hari. Karena kebetulan saya hanya memilih cara yang kedua ini. Dalam 24 jam hanya waktu makan jam 6 dan jam 12 siang waktu setempat. Dan saya hanya makan 1 kali, itu pun tanpa nasi. Dan baru saya jalani 40 tahun. Karena itu kalau ada acara malam-malam begini, kemudian Bante diminta datang, wah ini kucing gondo sabun. Artinya apa? Bulu menjing munggah mudun. Itulah para biku. Dan sebenarnya para biku ini sebetulnya sudah pernah ada di bumi negeri kita ini. Karena dalam catatan-catatan sejarah, agama Buddha itu masuk ke Jawa ini adalah dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Dengan kata lain, agama Buddha sudah menjadi agama raja, agama rakyat di Jawa ini juga Nusantara pada umumnya tidak kurang dari 17 abad, 200 tahun sampai dengan abad ke-15. Tetapi agama Buddha pernah ditinggalkan lama, kira-kira 500 tahun. Dan sekarang agama Buddha baru ngelilir dari tidur panjangnya itu. Makanya kalau lihat biku ya pangkling dan aneh itu seperti apa. Meskipun pada kenyataannya para biku sudah pernah ada di bumi ini. Dan ada saksi sejarah yang bercerita buat kita peninggalan seni Buddhis, yaitu seni candi. Diakui atau tidak, diterima atau ditolak, candi adalah salah satu seni Buddhis. Kebetulan kita di Jawa punya candi-candi besar yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Untuk menyatakan bahwa memang itu tradisi atau seni Buddhis, orang-orang yang sebelumnya membuat Candi Borobudur itu lebih dulu membuat candi di India. Namanya Ajanta Ellora Candi atau Ajanta Ellora Cave. Bapak Ibu boleh tanya sama Mbah Google, diketik saja Ajanta Cave, Ajanta Ellora Cave. Di sana ditemukan
seni ukir candi. Malahan dikerjakan bukan seperti Borobudur yang batu ditumpuk, tetapi itu gunung yang diukir. Jadi ruang-ruang seperti ini dan diukir dengan 4 dimensi. Itu batu gunung. Jadi ini salah satu gambaran bahwa ya Candi Borobudur memang karya tangan-tangan terampil manusia, masyarakat Buddhis pada zamannya, dan itu pernah menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Dan yang lebih ajaib lagi, meskipun Candi Borobudur tinggalan seni masyarakat Buddhis, tapi kalau umat Buddha ke sana sekarang ini harus bayar karcis. Itulah Bapak Ibu sekalian, jadi sedikit supaya nanti tadi saya sudah berapa kali dengan Gus kita ini ditawari, kok Bante nggak makan-makan, dikira saya nggak menghormati, tapi ya saya mohon maaf kalau sudah lewat jam 12 siang kami tidak makan padat lagi. Dan kalau Gus Dur dulu kumpul ya, kalau kumpul rame-rame Bante nggak makan, apa kata Gus Dur? Ojo ditawari, Bante iki salah dewi. Kenapa panganan pirang-pirang ke orang mangan? Calon buju jejer-jejer ke orang buju. Itu salah dewi. Itu kata Gus Dur. Dan saya menemani Gus Dur terakhir di di Hotel Borobudur pada waktu acara, kalau tidak salah juga salah satu hawanya NU itu di meja makan di malam hari, saya yang nemeni dan nyendoi. Nah, itulah yang pertama. Jadi izin saya supaya tidak gagal paham atau pikir-pikir kok biku itu ditawari bolak-balik kok ora gelem. Karena itu memang ya itu pilihan saya. Menjadi biku adalah pilihan bukan panggilan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu hubungannya dengan Gus Dur. Kebetulan saya dengan Gus Dur itu sama-sama lahir di Jawa Timur. Gus Dur di Jombang, saya di Kediri. Kabupaten yang bertetangga. Dan sejak pada waktu saya belum menjadi biku, sudah mengenal, bahkan sudah sering bersama-sama dalam mencintai bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Gus Dur sendiri kalau tentang Indonesia tiada dua. Saya pun juga mungkin terlalu Indonesia. Saya mengunjungi Indonesia ketika Indonesia 27 provinsi, yang belum pernah pergi 2 provinsi. Satu Aceh dan yang kedua Timur Timur waktu itu. Tapi selebihnya saya sudah pernah mengunjungi, bertemu dengan masyarakatnya, juga bergaul dengan para bapak-bapak pemangkunya, ya bupatinya, ya gubernurnya. Karena katanya Aceh dulu tidak ada agama Buddha, tapi ternyata di Aceh juga ada agama Buddha. Tahunya kalau ada agama Buddha, ada agama Buddha, ada tempat ibadah Buddha pada waktu tsunami Aceh. Ternyata ada pegawai kantor Kementerian Agama, jadi Kemenak, yang dari petugas Buddha baru ditempatkan di Aceh, ditugaskan di Aceh, bahkan tinggal di wihara. Akhirnya bapak ini ikut pergi bersama tsunami. Sebetulnya dia itu sudah keluar dari rumah, tapi dia ingat sesuatu yang masih tertinggal di dalam wihara. Dia masuk lagi, Pak. Nah, pada waktu orang keluar masuk inilah akhirnya terjebak.
Dan karena ini pegawai dari unsur agama Buddha, akhirnya malah menjadi ditahu kalau ternyata di Aceh pun juga ada komunitas Buddhis. Dan nantinya wihara itu dibangun baru lebih mewah bersama dengan gereja di sebelahnya. Dan ternyata satu kompleks ini radius 100 meter ada wihara, ada gereja Katolik, kemudian belakangnya masjid, satunya lagi rumah duka, rumah menyimpan kematian kaum Tionghoa. Dan ini menjadi masyarakat umat beragama yang meringankan pekerjaan Tuhan. Karena kalau Tuhan satu kali mengunjungi umat beragama, pergi satu hari sudah ketemu semuanya. Dan caranya beribadah pun juga indah. Pagi mendengar kidung dari gereja, Yesus damai di surga. Ternyata yang di masjid juga tidak mau kalah. Muhammad juga, Muhammad juga, Muhammad juga. Yang dari wihara satu, setuju, selesai. Dan itulah Indonesia. Tidak ada. Maka dari itu, dulu kalau kita melakukan perjalanan kemana-mana, selalu mengulang-ulang, dan sampai sekarang saya selalu mengatakan bahwa agama itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau agama dibanding-bandingkan jadi masalah. Tapi kalau agama disanding-sandingkan menjadi indah, menjadi penuh berkah. Itulah makanya saya dengan Gus Nuril itu selalu bersanding. Bahkan saya juga sering ngutip Gus. Dengan jelas Gus Nuril sering mengatakan doa, kunci segala doa itu doanya wong Buddha. Dan beliau juga bisa mengucapkan dengan fasih yang namanya Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Yang mengucapkan beliau loh, ini konfirmasi. Nah sebaliknya beliau juga mengatakan Bhante ini juga istimewanya biku bisa ngaji, tapi menurut Gus Dur sementara Pak Kaji tidak bisa biku. Itulah makanya tentang keberadaan beragama dan keberadaan cintanya Gus Dur pada bangsa dan negara ini terbukti dan teruji. Mungkin itu juga salah satu darah Jawa Timur. Kalau tadi keliling Indonesia, saya juga punya kesempatan untuk berkunjung ke beberapa negara di dunia ini. Kira-kira 2/3 dunia saya pernah berkunjung. Dan yang belum memang Saudi Arabia. Hanya lewat sampingnya itu loh kotanya. Tapi di Timur Tengah saya sudah melakukan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa pun sudah ke sana. Hanya tidak boleh masuk. Lalu ke Amerika, ke Eropa, Afrika, Asia, Cina, India, Australia, saya pernah berkunjung. Dan mungkin saya demi cintanya pada Indonesia, kalau saya diminta berbicara, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Harapan saya apa? Biar saudara-saudara kita itu berpikir, ini toh bahasa Indonesia. Dan yang mengucapkan orang Indonesia. Saya lahir di Jawa, malah kadang-kadang saya selipi bahasa Jawa. Dan ternyata bahasa Indonesia sekarang sudah masuk bahasa dunia.
versi UNESCO, Indonesia bahasa ke-10. Dan kalau tidak salah saya dengar, ada negara yang baru-baru ini mengumumkan akan mengganti bahasa negaranya dengan bahasa Indonesia. Itu di Brunei Darussalam, sudah diumumkan oleh pemerintahnya. Ini artinya ya Indonesia membanggakan. Nah, karena itulah bahasa salah satu cara mencintai negerinya. Yang kedua, hubungan saya dengan Gus Dur ya memang sama-sama dari Jawa Timur. Mungkin yang satu saya sudah pernah cerita kemarin di gedung MPR, bisa dilacak itu YouTube-nya. Saya tidak akan mengulang, tapi akan cerita yang lain. Ternyata Gus Dur tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bahkan tidak hanya di dunia Muslim, tetapi juga non-Muslim. Satu ketika saya membawa grup perjalanan ziarah Buddha. Karena kalau umat Buddha itu ziarahnya ke India dan ke Nepal. Siddhartha lahir di Nepal, tapi besar di India. Tempat kelahiran Siddhartha di Nepal itu dikenal sebagai Taman Lumbini. Satu waktu grup saya ini sampai di Taman Lumbini itu sudah sore hari. Baru saja datang, belum sampai cukup melakukan ziarah, sudah mulai dioprak-oprak polisi. Keluar. Sudah mau tutup pintu karena ini sudah sore, sudah jam close, jam tutup. Terus saya dekat, saya nyapa Pak polisi. Terjadilah omong-omongan. Lalu ditanya, Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia? You know Gus Dur? Kenapa? Oh, untuk rumahnya dekat. Saya di Pondok Labu, Gus Dur di Ciganjur. Kalau pergi cuma 10 menit. Saya cerita. Akhirnya Pak polisi ini, bukan Pak polisi ini, tapi polisi Nepal ini, yang malah cerita panjang lebar tentang Gus Dur. Mereka punya kesan pada Gus Dur itu sungguh luar biasa. Wah, kami di sini mengagumi Gus Dur, mencintai Gus Dur. Banyak inspirasi dari Gus Dur, banyak petua-petua dari Gus Dur. Malah beliau yang nyerocos. Dan akhirnya lupa kami tidak diusir. Akhirnya lebih 1 jam beliau yang bercerita, ya umatnya pada sembahyang. Sehebat itulah Gus Dur ini, berkahnya tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga umat beragama lainnya. Yang ketiga, apa yang membuat Gus Dur itu menjadi seperti ini dan seperti itu, baik skala individual, lokal, nasional, bahkan dunia internasional. Saya perhatikan satu, Gus Dur itu kuncinya mau bekerja untuk orang lain. Dan cara bekerja Gus Dur ini pekerjaan yang mulia. Karena sementara ada orang kerja mau bekerja kalau diupah, kalau nggak ada upahnya nggak mau kerja. Yang kedua, nggak butuh upah, tapi butuh pujian. Kalau nggak dipuji-puji nggak mau kerja. Yang ketiga, nggak butuh pujian tapi butuh disebut namanya. Maka kalau tidak disebut namanya dia nggak mau kerja. Bahkan di forum-forum begini, kalau disebut kepada yang terhormat, kalau ada satu lupa tidak disebut,
biasanya dia menampakkan diri sambil angkat-angkat bahu dan batuk-batuk. Tahu kalau dia belum disebut kepada yang terhormat. Tapi Gus Dur bukan itu. Gus Dur adalah orang yang bekerja karena sadar hukum, bekerja untuk orang lain, maka dirinya menjadi milik orang banyak. Karena itu ketika Gus Dur wafat dan dimakamkan di Jombang, kemudian saya juga nunggu di sana dari pagi. Saya dengar sendiri Pak Presiden Republik Indonesia menyematkan tanda kehormatan sebagai gelar kepada mendiang Gus Dur itu Bapak Pluralisme, Bapak Pluralis. Karena ternyata Gus Dur tipologi yang ketiga ya. Sementara ada orang tipologinya itu idealis, dia tunduk sama ideologinya sendiri, hanya berbasis pada bahasa baku buku yang kaku dan wagu, dalil-dalil dalam penulisan bahasa buku yang baku, kurang 1 titik 1 koma salah, tidak sama dengan dirinya musuh. Itulah orang-orang idealis. Yang kedua ada orang dinamis. Dinamis ini kan nggak punya ideologi sendiri, hanya ngikut siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh, melok umbiake jaman. Itulah dinamis. Dan Gus Dur ternyata jenis ketiga, yaitu pluralis. Orang yang mempunyai ideologi sangat kuat. Kalau berbicara ideologi, Gus Dur tidak kompromi, tidak mau bergeser barang 1 mm. Tapi Gus Dur bisa bergaul dengan banyak kalangan tanpa harus meninggalkan ideologinya. Itu sebabnya kalau Gus Dur ini berbicara dengan masyarakat, dengan agama-agama, kalau berkunjung ke masjid disambut ya memang kiainya, santri menyambut, banser menyambut. Pergi ke gereja, umat Kristen menyambut Gus Dur. Datang ke wihara, di tempat saya di Pondok Labu, itu kalau waktunya makan siang, tak pulang-pulang. Sampai Mas Iman, Mas Munib itu, Gus, ini ada habis gosek tok, gitu jawabannya. Cocok rasan, tak pulang-pulang. Itu kenapa? Karena Gus Dur tipologi orang pluralis, yaitu perpaduan antara idealis dan dinamis. Punya pendirian prinsip tegas, sikapnya tidak keras. Biasanya orang itu sikapnya keras, tapi prinsipnya tidak tegas. Maka kalau orang tipologi seperti ini, kejadian apa-apa, kejadian belum selesai, sudah membuat press release menyatakan sikap dan mengutuk keras. Tidak ada bagimu. Prinsipnya, kecuali ada 4 saku. Gus Dur bukan tipologi. Nah, karena itu dalam bahasa teknis Gus Dur adalah orang yang pluralis, perpaduan antara idealis dan dinamis. Bahasa desa kalau di tempat saya di Jawa sana nyebutnya apa? Gus Dur itu wong pinter bener kober. Pinter secara keilmuan. Bener bisa diterima banyak kalangan. Dan kober artinya entengan. Biasanya orang udah rada pinter dikit gitu sudah rada berat. Apalagi sudah punya kedudukan dikit saja, tidak usah banyak, tidak usah dur-dur. Itu saja sudah berat. Tapi Gus Dur tidak. Sudah sampai di top-topnya posisi dalam seperempat peradaban, seorang kepala negara, seorang presiden. Dan itu satu-satunya loh, satu negara yang kepalanya ya hanya satu. Gus Dur sudah di sana.
Tetapi Gus Dur tetap pada kebiasaannya yang menempatkan diri itu sebagai orang yang entengan. Karena Gus Dur sebagai warga negara juga sebagai orang beragama, nampaknya menghayati betul ayat-ayat pesan kemuliaan yang pernah disampaikan oleh para leluhur kita dengan menggunakan bahasa lokal. Salah satunya adalah dedalane kuno lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun tukani ana babang den singkiri ana catur mugo. Gus Dur menghayati betul ayat-ayat ini. Dedalane guna lawan sekti, orang yang pengen berguna buat banyak orang dan punya kesaktian kudu andhap asor. Gus Dur berani menempatkan diri pada level yang paling bawah. Itu Gus Dur. Nah, selain ayat itu yang hubungannya dengan agama, ada juga ayatnya. Ninggarni kuring akara akarono karnaning marti siwi sinawung resmining gitu sinubo sinukarto mereka tato pangkatining ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawi agama agemi ngaji. Itulah sebagai Gus Dur dalam menghayati agama. Di Jawa ini agama agemi ngaji. Maka kalau akhir-akhir ini banyak orang merasa kok agama seolah-olah kehilangan daya tangkal untuk menahan lajunya arus kemerosotan kualitas manusia. Menurut saya bukan agama yang kehilangan daya tangkal, tapi agama mengalami bergeser posisi dan beralih fungsi. Untuk menyatakan fungsi sebagai agama adalah kita bisa ukur seperti yang lainnya. Kalau sekolah ukurannya bodoh pintar, birokrasi ukurannya salah benar, orang dagang ukurannya untung rugi, orang beragama ukurannya hina atau mulia, tetapi berpolitik ukurannya menang atau kalah. Nah, karena itu kalau ini salah tempat, ukurannya tidak cocok, inilah yang semua menjadi kehilangan daya tangkal. Karena itu kan sudah sampai pada tingkat kesadaran bersama. Mari seperti ajakan tadi dari Pak Polisi dalam menjaga bangsa dan negara ini harus dimulai dari pribadi-pribadi. Dan apa alat tangkal yang ampuh itu? Namanya sila. Bahasa Barat moral, bahasa orang tua kita pagar hati, yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Meskipun tidak beragama sekalipun, kalau orang sudah bisa takut dengan dirinya sendiri, itu mungkin lebih agamis daripada orang yang beragama tapi tidak takut dengan dirinya sendiri.
Begitu seseorang Gus Dur pada zamannya. Belum terlambat, Pak. Kasih kita masih punya waktu untuk kembali kepada kita masing-masing. Mari kita perbaiki, kita perkuat yang namanya pagar hati ini. Negara akan aman oleh orang-orang yang malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Tapi orang-orangnya akan menjadi aman bukan dengan pagar kawat berduri, tetapi dengan pagar hati. Dan itulah dalam bahasa modern, juga bahasa misionaris barat, pagar hati yang dimaksud lalu diterjemahkan sebagai agama. Padahal pagar hati yang dimaksud oleh para nenek moyang kita di timur ini bukan agama, Pak, tapi gamal. Buktinya apa? Di dalam buku Desa Warnanya, di dalamnya mempunyai moto namanya Negara Kertagama. Dan di dalamnya ada kata-kata yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kata-kata yang dipungut dari bahasa Buddha, dari buku yang dikarang, yang disusun oleh para empu janda di Kediri kuno tahun 1100 sampai dengan 1200. Namanya buku Desa Warnanya. Isinya panduan berbangsa dan bernegara. Tujuannya untuk mencapai negara kertagama. Jadi kita sudah mengenal jauh lebih dulu dari nenek-nenek moyang kita. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk biar aman, tidak menyebut kepada satu-satu yang terhormat, karena ini semua terhormat, saya menyebutnya adalah para sahabat rohani, para guru-guru saya yang mulia, dan para hadirin, kemudian hadirin yang di dalam, hadirat yang di luar. Karena hadirin artinya hadir di dalam, hadirat hadir di luar. Terima kasih. Selamat malam.